Fima yu'tabaru fin niyati. Fima penjelasan pada suatu masalah yu'tabaru yang harus diperhitungkan fin niyati di dalam melakukan niat. Nah, kemudian bagaimana nih? Summa bayyanal musannifu maratiban niyati atau muratiban niyati as-salasati biqaulihi. Kemudian menjelaskan oleh sang pengarang ada tingkatan niat yang 3. Biqaulihi dengan ucapannya. In kanat jika adalah as-salatu oleh salat tersebut fardon sebagai salat fardu. Ai yaitu walau fardu kifayatin, walaupun sejenis sholat fardu kifayah. Kasolatil janazati seperti sholat jenazah. Au kodoan atau sholat kodok. Kalfa itati sholat yang terlepas, terluputi ya, terlepas dari waktu. Wa mu'adatan dan sholat mu'adah, sholat pengulangan. Nazron li asliha karena melihat terhadap asal sholat muadahnya. Muadah apa nih? Zohor. Asalnya bagaimana? Kenapa dia muadah? Ya, gitu. Au nazron atau sholat nazar. Wajaba maka wajib. Fihi di dalamnya itu salah satu asya'a wajib untuk melakukan di dalamnya itu 3 macam perkara. Jadi setiap kita sholat wajib, ya sholat fardu kifayah, sholat jenazah, sholat kodok, sholat yang tertinggal waktu, sholat i'adah, dan sholat nazar itu wajib ada 3 tertib, 3 urutan, 3 pandangan, 3 perhitungan di dalam niat. Untuk meniatkan itu ada 3 macam tingkatan, ada 3 macam yang harus diungkap, diperhitungkan. Apa saja itu? Ahaduha yang pertama adalah qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Ai niyatu fa'li sholah, yaitu niat melaksanakan sholat. Apa itu bunyinya? Usolli. Nah, usolli itu berarti kita sudah niat tuh, sudah bermaksud untuk melakukan sholat. Allati istahdoroha yang menghadirkan oleh si musolli akan sesuatu itu, akan sholat itu, akan pekerjaan itu. Jadi si orang yang lagi sholat itu menghadirkan niat untuk melakukan sholat di dalam hati. Litatamayyaza, agar supaya bisa berbeda, membedakan ansa iril af'ali daripada pekerjaan-pekerjaan sholat lainnya. Jadi agar bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Usolli fardol maghrib. Nah itu berarti qasdun ya. Tujuan melaksanakan sholat maghrib yang fardu. Tujuan maksud melakukan sholat isya yang fardu. Jadi qasdunnya itu harus ada. Wala tajibu dan tidak wajib al-idhafatu ilallahi ta'ala. Tidak wajib menyandingkan, menyandarkan ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi usolli fardul maghrib lillahi ta'ala. Nah lillahi ta'ala itu tidak wajib. Kalau kita tidak menyebutkan lillahi ta'ala, niat sah. Kenapa? Karena tidak wajib kita menyandangkan kata-kata lillah. Oh begitu, alasannya kenapa? Karena begini. Li'annal ibadata la takunu illa lahu. Li'annal ibadah. Karena bahwasanya ibadah itu la takunu tidak ada. Tidak terjadi. Ibadah itu tidak ada, tidak terjadi illa lahu kecuali untuk Allah. Karena apapun bagaimanapun yang namanya ibadah itu pasti lillah. Emang kamu sholat buat siapa? Menyembah siapa? Menyembah patung, menyembah berhala? Tidak. Kalau kita sudah menjalankan sholat, ya pasti kita akan menyembah Allah. Makanya lillah udah pasti. Makanya karena posisi orang sholat pasti menyembah Allah, maka menyatakan lillah dianggap tidak wajib. Begitu. Lakin tustahabu, akan tetapi disunnahkan. Disunahkan. Nah, disunahkan itu untuk apa? Liyatahaqqaqa makna ikhlas, untuk menyatakan arti
mati sebuah keikhlasan. Jadi untuk menguatkan, menyatakan bahwa sholat kita adalah sholat yang ikhlas, sunnah diucapkan lillah. Sholli fardol asri lillah. Gitu. Sementara Allah sendiri tidak butuh sholat kita. Kita mau sholat mau kagak kayak Allah nggak butuh. Kita mau sholat mau kagak tetap aja Allah jadi Allah begitu ya. Kemudian wayustahabu dan juga disunnahkan niyatu istiqbalil qiblati, niat istiqbalil qiblah. Itu sunnah tuh kata-kata mustaqbilal qiblat. Kenapa sunnah? Karena kalau kita sholat syarat mustaqbilal qiblat itu udah syarat. Ketika situ sudah menjadi syarat, ya kita tidak perlu lagi mengucapkan itu sebagai suatu hal yang wajib, hanya disunahkan saja. Karena orang sholat tidak menghadap kiblat ya tidak sah. Orang yang namanya sholat udah pasti ngadap kiblat gitu. Makanya menyatakan niat menghadap kiblat itu tidak diwajibkan lagi. Karena sudah posisi pasti ketika orang sholat udah pasti menghadap kiblat. Nggak mungkin tidak. Kalau tidak ya tidak sah. Kemudian apalagi wa'ada di rokaati dan disunnahkan. Tapi tidak diwajibkan nih berarti. Disunahkan juga mengucapkan, meniatkan dalam hati ada rokaat. Niat apa mengucapkan hitungan rokaat. Itu sunnah. Pokoknya usolli fardhu zuhri arba'ah rokaatin. Nah kata-kata arba'ah rokaatin itu sunnah. Tidak wajib ya. Kenapa tidak wajib? Emang udah pasti. Kalau zuhur itu pasti 4 rokaat. Kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh rakaataini 2 rakaat kan gitu. Walau akhto'a, dan andai kata nih akhto'a, dia orang yang niat sholat tadi itu akhto, salah, keliru. Fil adadi, di dalam mengucapkan bilangan, hitungan rakaat, ka'an nawa, seperti dia niat az-zuhra, sholat zuhur salasan 3, sholli fardhu zuhri salasa rakaatin 3 nih, tapi diucapkan tuh sebagai sunnah, tapi salah. Au khamsan, atau 5, sholli fardhu zuhri khamsa rakaatin, begitu namanya, 5 rakaat gitu kan. Nah kalau begitu bagaimana? Kalau begitu jadi lam tan aqid, maka jadi tidak sah sholatuhu oleh sholatnya. Jadi sholatnya tidak sah. Sesuatu yang sunnah diucapkan, tidak wajib diucapkan. Tapi kok diucapkan, salah, maka jadi tidak sah. Lebih baik tidak diucapkan. Gitu. Kalau maupun mau diucapkan yang sunnah itu harus benar, nggak boleh salah. Sholli fardhu zuhri salasa rakaatin. Nah, kok salasa rakaatin kan zuhur. Nah berarti niatnya tidak jadi. Maksudnya gimana? Niatnya itu tidak menempati posisi rukun. Ketika niat itu belum menduduki posisi rukun, maka dia sama juga sholat tanpa rukun. Makanya dikatakan lam tan aqid, tidak sah.